Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada anak aku semuanya, kelas 5 Madrasah Salafiyah Ula yang senantiasa kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala dan yang kami banggakan. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran kita di kelas 5 ilmu pengetahuan alam. Kita masuk pada bab yang kedua berkaitan dengan makanan dan pencernaan pada manusia. Pada pertemuan yang telah lewat di bab 2 kita telah belajar bersama-sama berkaitan dengan organ-organ tubuh atau bagian-bagian tubuh kita yang berkaitan dengan proses pencernaan makanan, mulai dari mulut yang disitu ada gigi, ada susunan dan macam-macam gigi, kemudian ada lidah, kemudian ada juga kerongkongan, ya. Kemudian yang terakhir kita masuk pada pembahasan lambung. Nah, maka pada pertemuan yang singkat ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali, ya, pada pelajaran kita di IPA, ya. Pada bagian terakhir kita menyambung pada organ pencernaan bagian lambung. Nah, ada beberapa enzim yang sudah kemarin kita jelaskan di lambung itu. Diantaranya ada 3 yang sering kita singkat dengan kata perih, ya. Perih, pepsin, ya. Perih, ya, perih, renin, ya. Kemudian H dari kata perih, HCl itu asam lambung. Jadi urutannya perih itu pepsin, renin, HCl atau asam lambung ini. Oke. Asam lambung berfungsi untuk membunuh kuman penyakit yang masuk bersama dengan makanan ke tubuh kita. Maka di lambung inilah semua kuman-kuman penyakit yang mungkin ikut masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan itu dihancurkan oleh asam lambung atau HCl ini. Kemudian yang kedua, pepsin ini untuk mengubah zat-zat protein menjadi pepton. Sedangkan yang renin berfungsi untuk menggumpalkan protein susu. Setelah makanan dicerna di lambung, maka masuklah pada fase berikutnya menuju organ pencernaan yang bernama usus halus, ya. Usus halus kita itu kurang lebih panjangnya 2-7 meter, Masya Allah, ya. Panjang sekali, hampir sepanjang ruang kelas kita, ya, 7 meter. Kalau kita keluarkan usus halus kita, kemudian kita rentangkan, itu kurang lebih 2-7 meter, tergantung dari personalnya atau orangnya. Nah, usus halus ini terbagi 3. Ada duodenum, panjangnya 25 cm, seukuran penggaris. Ada jejunum, ukurannya kurang lebih 1-2 meter, dan ada ileum, kurang lebih 0,75 sampai 4 meter. Nah, di usus halus inilah sari-sari pati makanan diserap oleh jonjot usus halus. Kemudian dari penyerapan sisanya akan disalurkan ke organ berikutnya dari organ-organ pencernaan kita. Di antaranya apa? Di antaranya nanti masuk ke usus besar. Nah, kita lihat gambarnya. Nih, di sini ada beberapa bagian gambar yang menunjukkan sistem pencernaan kita. Mulai dari sini
ada mulut, ada teeth ya, ada gigi, ada lidah ya. Kemudian masuk ke kerongkongan ya, kemudian masuk ke lambung, kemudian masuk ke usus halus. Nah, ini usus halus ya, yang terbagi 3 tadi ya. Kemudian dari usus halus saripati makanan diserap, ampasnya nanti masuk ke usus besar seperti itu. Dari usus besar nanti dikeluarkan melalui anus. Nah, ini penampakan gambar daripada usus 12 jari ya. Ini. Ya. Kemudian lanjut dari usus halus, hati, empedu dan pankreas bisa dilihat. Ini hati ya. Organ-organ ini sangat berdekatan satu sama lain. Kemudian ada empedu. Nah, disinilah usus halus. Di sini ada pankreas. Ini saluran empedunya. Oke. Lanjut. Kemudian usus 12 jari atau sering dinamakan dengan duodenum. Anak-anakku semuanya yang kami cintai, bagian terakhir dari usus halus adalah jejunum. Ya, inilah yang banyak sekali terdapat fili ya, atau jonjot usus halus untuk meningkatkan ya luas permukaan. Luas permukaan usus halus lebih dari 264 meter persegi. Masya Allah ya, sangat luas sekali, 264 meter persegi. Ini berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang nanti akan diedarkan oleh tubuh. Nah, dari jejunum inilah ampas-ampas dari saripati yang sudah diserap, ampasnya masuk ke usus besar. Ya, ada 3 bagian usus besar, yaitu ascendant atau naik, kemudian transversal atau mendatar, yang ketiga descendant atau turun. Nah, sebelum sisa makanan ini atau ampas ini dikeluarkan, maka akan diolah di usus besar, sehingga di sini akan terjadi sebuah pengolahan sisa hasil pencernaan makanan, kemudian diolah bersama dengan komposisi air yang seimbang ya. Kadangkala di tubuh kita itu terlalu banyak air ya, maka fesesnya, kotorannya juga akan encer. Kadang pula terlalu sedikit air ya, sehingga sangat keras ya sisa pembuangan kita. Maka inilah alur daripada proses pencernaan makanan pada tubuh kita. Nah, setelah diolah kemudian dimasukkan ke rektum ya, sebelum dibuang melalui anus. Oke, rektum ini seperti per ya, yang menahan sisa ampas pencernaan makanan kita sebelum dikeluarkan langsung melalui anus seperti itu. Nah, proses yang terjadi dalam usus besar diantaranya ada reabsorpsi, yaitu penyerapan dari penyerapan air, garam, vitamin ya. Kemudian dilakukan pembusukan, namanya dekomposisi mikrobial dengan bantuan mikroba ya. Contohnya adalah bakteri Escherichia coli atau E. coli. Kemudian ada proses pengeluaran atau peristaltik, dan juga ada defekasi melalui anus atau lubang pengeluaran. Alhamdulillah untuk organ-organ dan juga alur pada proses pencernaan makanan sudah selesai. Maka kita buat sebuah ringkasan ya, beberapa ringkasan yang menjadi perhatian bagi kita semuanya berkaitan dengan pencernaan makanan secara kimiawi ya. Ada 3 tempat, diantaranya ada mulut, itu ada enzim pitialin,
Kemudian di lambung ada perih, pepsin, renin, HCl. Kemudian di usus halus ada tali, T, tripsin, L, lipase, A, amilase. Tali, tripsin, lipase, amilase. Nah, kemudian penyerapan sari makanan itu diantaranya ada karbohidrat, lemak, protein, garam mineral, dan vitamin. Kemudian beberapa contoh kelainan atau penyakit pada sistem pencernaan kita, ya, yang mungkin sering kita jumpai itu ada asam lambung, ya, menentukan lambung itu luka pada dinding lambung bagian dalam. Kemudian ada diare, dalam bahasa kita mencret, ya, ada sembelit atau konstipasi. Nah, ini yang sudah kita jelaskan tadi, ya. Diare ini adalah proses pengolahan sisa makanan yang terjadi di usus besar yang terlalu banyak kandungan airnya sehingga encer. Adapun konstipasi atau sembelit ini proses pengolahan ampas hasil pencernaan makanan di usus besar karena kekurangan air, akhirnya sangat padat, kemudian keras, dan kadang sulit dikeluarkan. Nah, demikian anakku semuanya, materi bab kedua kita. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa anakku semuanya untuk senantiasa memanfaatkan waktu yang ada untuk memperbanyak memurajaah hafalan Al-Quran, hafalan hadis, hafalan doa-doa harian. Kurangi untuk kegiatan nonton TV, ya, hal-hal yang kurang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dan segera diangkat wabah yang menimpa di negeri kita pada khususnya dan di bumi ini pada umumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.